Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 10 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS menilai ada tren baru yang terjadi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Partai-partai cenderung membentuk koalisi lebih dini. Sebelum koalisi terjadi pada menit-menit akhir sebelum pelaksanaan pemilihan calon presiden, kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dalam diskusi virtual Rabu 8 Juni yang lalu. Pembentukan koalisi dini dinilai dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya banyak nama bermunculan sebagai kandidat calon presiden. Selain koalisi dini, tren baru lain yang terjadi menjelang Pilpres 2024 yaitu sosok pemimpin partai menjadi faktor yang amat dipertimbangkan dalam pembentukan koalisi. Pilpres sebelumnya, kandidat capres merupakan faktor yang membuat partai menentukan arah koalisi. Nah, pemirsa, apakah adanya koalisi dan poros-porosan ini merupakan keniscayaan di jagat politik demokrasi di negeri ini? Apakah dalam koalisi demokrasi ideologi partai sudah tidak penting lagi dan apa hakikat kekuasaan di dalam pandangan Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik dari pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Ustadz Taufik? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Ustadz, sebagaimana banyak penjelasan ya para ulama bahwa agama dengan kekuasaan ini kan satu hal yang tidak terpisahkan begitu. Nah, kemudian kita tahu ya beberapa tahun ke depan, yakni 2024 kita akan ada hajatan Pilpres. Nah, perspektif Anda terhadap pilihan presiden atau Pilpres 2024 serta fenomena koalisi parpol ini seperti apa? Apakah adanya koalisi dan poros-porosan ini merupakan sebuah keniscayaan di dalam politik demokrasi di negeri ini atau seperti apa ini? Mohon pencerahannya ini, Ustaz. Oke, terkait poros-porosan, bukan poros beneran ini. Ini memang kita lihat sejak pemilihan presiden secara langsung, termasuk juga pemilihan kepala daerah, itu kan memang mulai nampak secara kasat mata terlihat, apalagi di era yang apa yang terjadi itu bisa disaksikan lewat sosmed, maka ini memang menjadi sebuah keniscayaan di politik demokrasi itu. Dan memang jauh-jauh hari itu untuk pencitraan itu mesti dilakukan. Jadi itu memang fenomena di mana-mana lah seperti itu. Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian jika melihat hal-hal tersebut, apakah di dalam koalisi demokrasi ideologi partai ini sudah tidak penting lagi atau bahkan mungkin agama sudah tidak penting lagi atau seperti apa ini sebenarnya ini? Ya, problemnya problem dasarnya itu partainya mengemban ideologi atau enggak. Dan sebetulnya di situ, bukan masalah penting atau enggaknya. Dan kita lihat kalau di Indonesia banyak partai itu, ya ideologinya apa sebetulnya? Apakah keberadaan partai itu dikarenakan beda ideologi atau sekedar beda kepentingan? Kalau saya melihat ya karena yang kedua itu. Kalau cuma ideologi mayoritas ya mungkin sama aja kurang lebih, hanya ada yang agak kental keislamannya, ada yang anti dengan Islam, paling sekedar itu. Jadi ini problem dasarnya di situ kita lihat.
dan ya buah demokrasi begitu. Nah, apakah kita lihat sebuah partai itu mengemban ideologi atau tidak? Ya kita lihat konsep yang diperjuangkan itu apa. Apakah memang ada perubahan yang memang secara fundamental, mendasar yang mereka ingin lakukan. Terus yang kedua, dari sisi konsep yang muncul dari ideologi yang mereka emban itu apakah juga sudah mereka tawarkan ke masyarakat. Ya, bahkan mungkin kalau pakai Pancasila sekalipun, itu bagaimana konsep ekonomi Pancasilanya, bagaimana Pancasila memperbaiki akhlak ya, masyarakat yang sekarang sudah luar biasa kacaunya itu. Nah, konsep-konsep itu kan penting untuk diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat ngerti ini loh langkah yang ingin kita lakukan. Jadi pertama persoalan pemikiran mendasar yang diemban, yang kedua pemikiran cabangnya yang ibaratnya metode untuk meraih apa yang mereka inginkan itu seperti apa. Ini penting untuk disampaikan oleh para partai politik, termasuk juga oleh kandidat calon presiden atau calon kepala daerah. Ya. Kemudian orang-orang yang mendukungnya ini juga apakah ada kriterianya atau tidak gitu. Dan sayangnya kita masih belum lihat itu. Sehingga yang terjadi itu ya nanti seperti janji-janji kampanye yang berjanji pun itu tidak tahu mungkin bagaimana cara untuk meraihnya itu. Dan bagaimana cara agar problem yang sekarang dihadapi itu bisa diselesaikan. Saya rasa masyarakat itu kalau tidak dididik untuk itu, ya bolak-balik kita menghabiskan dana yang banyak. Ya, pemilu itu kan hampir 3,6 miliar itu sehari. Oh bukan 35,9 miliar itu per hari habis untuk pemilu. Tapi sekedar memilih orang. Ini saya rasa ya. Jadi memang dianggap nggak penting itu ideologi. Konsep pemikiran nggak penting. Sepertinya begitu yang terjadi. Ya, baik Ustadz. Sebagaimana di dalam penjelasan para mubalik ya, guru-guru kita, para ulama ini kan juga kaum muslimin harus memiliki seorang pemimpin. Nah, kita semua juga memahami ya, hampir sebagian besar masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin dengan cara pemilu. Ya, nah, lantas pemilu sendiri dalam kondisi saat ini seperti apa? Kalau kita melihat kondisi yang ada sebelum pemilu, banyak tokoh partai Islam mendorong umat Islam agar tidak golput begitu, agar tidak kosong kepemimpinan. Alasannya jika umat Islam golput, parlemen bisa dikuasai oleh orang-orang sekuler. Tetapi kemudian faktanya demikian. Pemilu sudah berkali-kali, tapi seperti ini kondisi umat Islam. Nah, tanggapan dari Anda sendiri terkait dengan hal tersebut seperti apa ini? Ya ibarat sebuah kapal kan kita ini banyak kebocoran sudah. Baik kebocoran dari sisi korupsi atau juga kebocoran dari sisi banyaknya kemaksiatan. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melanggarnya itu adalah seperti suatu kaum yang dia mengundi tempat duduknya di sebuah kapal. Nah, fa'asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mendapatkan bagian di atas, sebagian di bawah. Terus Rasulullah berikan perumpamaan. Orang yang di bawah ketika menginginkan air harus naik ke atas. Kemudian berpikirlah orang yang di bawah ini. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Andai kata kami lubangi saja bagian kami di bawah ini untuk ngambil air, kami nggak mengganggu orang-orang yang di atas. Kata Rasulullah, andai itu dibiarkan, maka yang tenggelam itu semuanya, yang melubangi kapal dan yang tidak melubangi. Andai mereka cegah, maka yang
akan selamat adalah semuanya. Jadi Rasulullah itu begitu indahnya memberikan perumpamaan pelanggaran hukum syariat itu seperti orang melubangi kapal. Itu pelanggaran hukum syariat. Ya bagaimana sebuah kapal kalau tidak mau menerapkan hukum syariat itu bukan hanya bolong berlubang, tapi memang sengaja ya dibelah, terbelah kapal itu. Nah dalam kondisi seperti itu, masalahnya bukan sekedar mengganti nahkoda. Masyarakat yang seperti ini tidak sekedar mengganti nahkoda, tapi ibarat nahkoda ini perlu diganti. Apa sih program nahkodanya itu yang lebih penting? Apakah kemudian akan membiarkan para penumpang kapal yang di bawah tadi melubangi kapal dengan alasan demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengekspresikan keinginan sehingga kayak LGBT itu nggak tersentuh oleh hukum, perzinaan begitu juga. Kalau kemudian nahkodanya itu diganti, pemikirannya masih sama dengan yang nahkoda dahulu, yang menganggap urusan melubangi kapal itu dianggap hal yang biasa, bahkan orang yang mau mencegah orang lain untuk melubangi kapal itu dianggap kriminal, maka perubahan sekedar mengganti nahkoda nggak akan memberikan efek yang signifikan untuk selamatnya kapal ini dari tenggelam. Ini gambarannya seperti itu saya melihat. Sehingga yang perlu dilakukan umat itu ya penyadaran secara umum, termasuk penyadaran kepada calon-calon nahkoda itu, bahwasanya mereka itu punya tugas menyelamatkan kapal ini dari tenggelam, dari kebocoran. Yang sudah ya di segala sisi lambung kapal itu banyak kebocorannya. Insya Allah begitulah. Ya, baik Ustaz. Perumpamaan yang cukup menarik ini tadi. Anda menyampaikan kapal nahkoda. Nah, kalau kita lihat sistem demokrasi sekuler sekarang, ini yang kemudian ada beberapa hal yang tidak mengabaikan syariat Islam ya, seperti kemudian LGBT seolah-olah dibiarkan dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan seperti apa? Apakah kekuasaan saat ini ya yang ada ini benar-benar telah menimbulkan fitnah di dalam sistem demokrasi sekuler atau seperti apa ini menurut jenengan? Demokrasi itu kan sejak asalnya memang dibikin untuk meminggirkan peran agama. Walaupun asal muasalnya itu agama Kristen ya. Yang kekuasaan gereja begitu mendominasi, kemudian dominasi agamawan ini masuk ke ranah-ranah yang sebetulnya di luar aturan agama itu nggak mengatur ya. Di luar aturan agama mereka ikut masuk juga, urusan sains ikut juga untuk menvalidasinya di situ. Kemudian muncul gejolak tadi di masyarakat antara ilmuwan dengan agamawan. Akhirnya ya disimpulkan ya hak agama sudah wilayah tersendiri, haknya negara itu wilayah tersendiri. Jadi urusannya begitu. Dan itu konsep mendasar demokrasi dari asalnya. Kemudian kaum muslimin mengadopsi itu, kemudian dikasih dalil-dalil, oh ini kan musyawarah dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya muatan dari luar itu tetap, yakni kedaulatan itu mesti ada di tangan rakyat. Konsepnya begitu, walaupun realitasnya bisa jadi ada di tangan konglomerat. Nah, dalam Islam nggak begitu, konsep dasarnya itu kalau bicara kedaulatan itu ada di tangan hukum syariat, di tangan Allah Ta'ala. Sehingga selevel Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan para khalifah itu tidak berwenang untuk kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mereka terbatasi oleh hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu urusan kedaulatan begitu. Nah, memang urusan sekedar pilih memilih Islam juga sama. Urusan memilih kepala negara itu memang dilihat keridhaan rakyat. Mana yang rakyat senangi itu jadi kepala negara, itu sudah
Sudah nggak apa-apa juga dalam Islam, musyawarah nggak apa-apa. Tapi dalam urusan sekedar memilih siapa orangnya, tetapi nanti tugasnya apa, ya, hukum apa yang dipakai, Allah sudah memberikan. Sehingga ketika sistem Islam ini tidak dipakai, diganti demokrasi, maka memang syariat Islam akhirnya juga dipilih. Ada syariat yang secara diametral bersinggungan atau bertentangan dengan demokrasi itu akan dipinggirkan. Sementara hukum-hukum syariat yang menguntungkan itu tetap bisa ditolerir di dalam sistem demokrasi. Insya Allah begitulah realitasnya itu. Ya, baik Ustaz. Ini kalau kita melihat terkait dengan kekuasaan, pemilu dan lain sebagainya, ini kan kita juga melihat bagaimana fenomena banyak orang yang berambisi terhadap kekuasaan. Nah, tetapi kemudian ketika sudah meraih kekuasaan itu, ya banyak diantara kemudian masuk penjara begitu. Nah, di dalam Islam sendiri seperti apa ini Ustaz? Bisa dijelaskan apa hakikat kekuasaan di dalam pandangan Islam dan juga apa ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para penguasa yang berkhianat terhadap rakyatnya? Oke. Kekuasaan itu kan memang kalau mau jadi penguasa ya tidak salah juga. Ya, Rasulullah sendiri kan Allah ilhamkan berdoa itu ketika hijrah. Ya, kata beliau, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya, masukkan aku pada tempat masuk yang baik, keluarkan aku ya dengan baik pula. Kemudian waj'alni min ladunka, jadikan untukku dari sisi engkau sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Maksudnya apa? Kekuasaan yang menolong untuk menjalankan amanah, bukan kekuasaan untuk justru menjadikan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Sebagaimana kata Rasulullah, wa innaha amanah, sesungguhnya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadamah, sesungguhnya jabatan itu, kekuasaan itu pada hari kiamat akan menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Andai dulu jadi rakyat biasa aja sudah. Kecuali apa? Kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang baik, tidak curang, tidak kemudian fitnah sana, fitnah sini. Kalau mau bersaing secara fair. Kemudian yang kedua, kalau sudah jadi penguasa, dia menunaikan amanah yang ada di dalamnya. Apa amanah itu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau katakan wal amanah ta'ummu jami'a wadha'ifiddin ala sahihi minal aqwal. Amanah yang dimaksud misalnya yang dalam inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Amanah yang dimaksud itu adalah seluruh tugas-tugas keagamaan. Ya. Itu qaul yang sahih. Wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah perkataan jumhur para ulama ahli tafsir. Jadi amanah bagi setiap muslim itu ada, bagi kepala negara itu lebih besar lagi. Yakni apa? Menjalankan hukum-hukum agama. Menjalankan hukum-hukum syariat itu amanah. Allah bebankan di pundak pemimpin. Kalau itu tidak sanggup, maka ya, jadi kehinaan di hari akhir. Untuk satu hukum saja Sayyidina Abu Bakar itu pertaruhkan nyawanya. Ketika beliau diangkat jadi kepala negara, kemudian ada orang-orang datang kepada beliau menyatakan kami tetap Islam tapi kami nggak mau bayar zakat. Kalau disuruh bayar zakat nggak mau, membangkang mereka. Kan dulu yang disuruh mengambil zakat kan Rasul sudah wafat. Nggak ada lagi kewajiban zakat bagi kami. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau mana'uni iqalan. Andai mereka mencegahku dari mengambil hewan ternak mereka sebagai zakat. La jahadtuhum alaih. Atau la jahadtuhum ala man'ihim. Aku akan perangi mereka karena alasan tadi. Yakni mereka nggak mau bayar zakat.
Sayyidina Umar kemudian menasihati agar nggak terlalu keras kepada rakyat. Kemudian Sayyidina Umar itu menasihati gitu, Sayyidina Abu Bakar katakan, laqad inqata al-wahyu wa tammad-din. Sungguh wahyu telah terputus, agama ini telah sempurna. Ayang kuswa ana hayyun. Apakah agama ini akan berkurang, hukumnya dibiarkan tidak diterapkan sementara aku masih hidup? Itu bisa dilihat di dalam Hayatus Sahabah atau di dalam kitab Mirqatul Mafatih atau kitab-kitab hadis. Artinya apa? Kekuasaan itu ada untuk menjaga Islam, menjaga hukum-hukum Islam agar bisa diterapkan. Bukan sekedar untuk kepentingan mengenyangkan perut rakyat, bukan. Dan ini tugas berat ya bagi seorang pemimpin. Ya, jadi itu yang berat lah. Itu mungkin Ustaz. Ya baik, Masya Allah ini memang berat ya menjadi seorang pemimpin, tetapi kemudian sebagai seorang Muslim kan kita juga harus mengangkat seorang pemimpin. Nah ini juga bisa dijelaskan ini Ustadz terakhir, bagaimana cara agar kita ya bisa mewujudkan sebuah sistem yang mana sistem tersebut mampu melahirkan para pemimpin-pemimpin, para penguasa yang amanah, yang agung, dan luhur, serta bisa mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan syariatnya ini. Mohon penjelasannya. Ya, cara paling bagus ya apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau beresin dulu pemikiran masyarakat. Keyakinan, ya, apa muamalah di masyarakat yang tidak beres, beliau sampaikan. Hingga kemudian di antara masyarakat muncul orang-orang yang mendukung beliau. Muncul orang-orang yang memusuhi beliau, itu juga sudah sunatullah. Dan kemudian ada tokoh-tokoh yang kemudian juga mendukung. Ya, prinsip dasarnya itu seorang muslim itu hanya akan melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Nah, begitu juga dengan penguasa, ketika dakwah ini menyebar, disampaikan, opini umum terbentuk, maka tidak akan ada orang yang kemudian mau menjadi penguasa kalau tidak diterapkan hukum-hukum Islam. Idealnya begitu. Saya nggak mau lah jadi kepala negara kalau hukumnya masih begini. Gambaran kita mestinya begitu. Kalau itu sudah terjadi, kaum muslimin itu begitu semua, insya Allah perubahan itu akan terjadi dengan mudah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun itu susah juga ya, belasan tahun itu akhirnya rakyat memberikan kekuasaan, ya, Sa'ad bin Mu'adz, ya, Usaid bin Khudair, ya, As'ad bin Zurarah, pemuka-pemuka suku di Yathrib itu kemudian mereka sukarela menginginkan hidup itu di bawah naungan aturan-aturan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita perlukan sekarang begitu. Umat itu bagaimana mereka menginginkan hidup di bawah aturan-aturan Islam, kemudian para tokoh juga demikian. Kalau seperti itu opini umumnya, ya, maka disitulah letak Allah akan memberikan pertolongannya dengan diterapkannya aturan-aturan Allah, hukum Allah ini di tengah-tengah kehidupan kita. Insya Allah begitu. Oke, baik, Masya Allah ini pencerahan yang luar biasa ini. Jadi seolah-olah membayangkan bagaimana kemudian kita diatur oleh pemimpin yang amanah ya sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahanlah di suatu saat nanti kita bisa memiliki pemimpin yang seperti demikian yang menerapkan aturan-aturannya. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Muhammad Taufik ini telah hadir pada Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena
Hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz.